melalui media sosial El Shinta serta SMS dan WhatsApp di 081 180 6543. El Shinta on the road, hanya di jaringan radio dan media sosial El Shinta. El Shinta on the road. El Shinta News and Talk. Pendengar, Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan kejengkelannya karena kementerian dan lembaga banyak yang membeli barang impor, salah satunya alat kesehatan. Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan rasa geramnya akan budaya impor. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan tentang aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali pada Jumat 25 Maret 2022 lalu. Pihaknya menyayangkan kegiatan impor produk-produk yang sebenarnya bisa diproduksi produsen dalam negeri. Jokowi bahkan menyebut kata bodoh hingga melarang tepuk tangan saat memberikan arahan di depan para kepala daerah hingga menteri. Lalu seperti apa DPR menilai hal tersebut dan solusi seperti apa yang bisa dilakukan? Kami temui anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PDIP, Rahmat Handoyo. El Shinta News and Talk. Kami juga mengundang Anda pendengar untuk bisa bergabung dalam pembahasan kami dengan menghubungi kami di 0215869000, SMS WA di 0811806543. Pak Rahmat, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi yang juga tentunya ini menegur para menteri, kemudian lembaga, hingga kepala daerah se-Indonesia menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang mungkin menunjukkan kekesalan dan juga kekecewaan mengenai impor barang. Melihat ini seperti apa Pak Rahmat melihatnya? Ya, Mas Ari, sebelumnya salam sehat, Assalamualaikum. Jadi, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, saya memahami ya, kekecewaan, kejengkelan, ya kemarahan ya, terhadap situasi bangsa kita yang, mohon maaf, tanda petik ya, masih banyak gemar impor gitu. Surganya impor, khususnya di fasilitas kesehatan kita ya, 90% obat-obatan dan alat kesehatan itu masih impor. Suatu hal yang sangat ironis. Sedangkan kita, Presiden sudah kurang apa? Bahwa Presiden jauh-jauh hari, begitu naik menjadi Presiden, sudah melihat ada suatu hal yang nggak beres. Makanya tahun 2016, Presiden mengeluarkan instruksi Presiden nomor 6 2016 terkait proses percepatan pembangunan industrialisasi farmasi. Ya sampai sekarang kalau boleh dikatakan masih terlihat nol gitu ya. Sebenarnya Presiden sudah memberikan karpet merah. Di situ juga jelas tegas di mana peran Kementerian Kesehatan, di mana peran Kementerian Industri, dan di mana Kementerian Keuangan sudah bagi-bagi peran gitu ya. Tapi oke lah, saat ini sebelum 2016 sudah dijalankan, gedung pandemi datang sehingga industri sulit untuk dikembangkan. Karena memang industri farmasi butuh padat modal. Tetapi yang menjadi kejengkelan Presiden benar adanya. Masa untuk tempat tidur aja rumah sakit masih impor. Kemudian saya juga mendapat keluhan-keluhan dari berbagai daerah ya. Produksi ya, kemarin kita sudah mengundang industri farmasi di dalam negeri. Sebenarnya kita mampu Pak, tapi nggak ada afirmasi, tidak ada keperbiakan. Kita produksi tapi belum tentu dibeli oleh rumah sakit daerah maupun vertikal. Nah ini menjadi persoalan. Dan itu juga sudah selalu didengungkan oleh Komisi 9. Bahkan memaksa kepada pemerintah melalui Kementerian Kesehatan agar 2021 wajib hukumnya untuk menaikkan 20% alat kesehatan dibeli untuk produksi dalam negeri. Tapi nyatanya seperti apa? Jalannya masih bekecot. Wajar saya kira Presiden marah itu. Wajar semua stakeholder yang dalam hal ini dari mulai menteri, kemudian para gubernur, kemudian para bupati. Kenapa saya harus menyampaikan para bupati? Karena rumah sakit daerah itu kan di tangan langsung oleh kepala daerah gitu loh. Itu pun yang oke lah kalau kita menggunakan, tidak mengasumsikan untuk rumah sakit swasta. Rumah sakit yang dikelola oleh negara dalam hal ini yang dibeli oleh uang rakyat pun masih kecil kontribusinya untuk membeli produk dalam negeri. Nah saya kira ini cambuk bagi kita semua dalam ini seluruh jajarannya ya, baik Menteri Kesehatan, Kepala Daerah, dan di luar Menteri Kesehatan. Ayolah, kapan lagi kalau tidak mulai sekarang kita mencintai dan memberikan keperpihakan afirmasi produk dalam negeri.
Nah, untuk itu saya kira ada banyak cara untuk menuju memaksa, sekali lagi memaksa anggaran negara melalui APBN dan APBD untuk membeli produk dalam negeri. Salah satu yang disampaikan oleh Kepala LKPP yang baru Mas Anas ya, mewajibkan produk-produk 40% harus digunakan, harus dibeli menggunakan pembiayaan dari 40% untuk produk dalam negeri. Suatu yang sangat positif. Nah, kalau ternyata itu ada dana alokasi khusus, kemudian APBD yang dimintakan kepada pemerintah pusat, ada prasyarat yang harus disampaikan, yaitu adalah 40% produk yang sudah bisa dibuat di Indonesia wajib hukumnya. Kalau tidak berarti temuan BPK. Selesai. Ini soal afirmasi, soal keberpihakan. Memang tidak bisa pemerintah pusat serta-merta memerintahkan kepala daerah, karena kepala daerah lah yang menentukan, direktur rumah sakit lah yang menentukan membeli barang luar dan dalam negeri. Sehingga kita tidak bisa salahkan serta-merta Kementerian Kesehatan, tetapi memang Kementerian Kesehatan bisa membuat aturan yang memaksa. Sekali lagi memaksa kepala daerah melalui direktur masing-masing rumah sakit untuk membeli barang alat kesehatan yang sudah bisa dibuat di Indonesia, wajib hukumnya. Kalau tidak, ya saya kira tahun depan tidak dikasih atau sanksi fiskal ataupun ditahan dulu. Itu salah satu cara-cara yang tegas untuk memaksa bahwa produk alat kesehatan di Indonesia bisa dibeli dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Mas Ari. Baik Pak Rahmat, ini harapan ke depannya seperti itu dan juga berbagai macam cara sanksi yang kita harapkan juga produk dalam negeri bisa laku dibeli oleh kita sendiri ya. Namun kalau kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2016 hingga saat ini instruksi sudah dikeluarkan namun masih nol harapan dari Presiden untuk bisa membeli dan memudahkan membeli barang cinta dalam negeri. Apakah ini beralasan juga kualitas dari barang dalam negeri kita belum semaksimal mungkin untuk bisa digunakan, atau mungkin ada hal-hal yang lain Pak Rahmat Handoyo? Ya, kalau untuk industri farmasi skala besar kita paham ya Mas Ari ya, karena butuh teknologi, butuh pembiayaan, dana masuk ke Indonesia, tentu kan apakah pasar Indonesia cukup untuk balik modal atau tidak, kita pahamilah. Kalau untuk menarik investasi dalam jumlah kapasitas besar kan ya masuk akal. Tetapi ketika hanya untuk teknologi tidak terlalu tinggi, tidak membutuhkan high teknologi, bisa banyak. Tisu pun ada juga yang impor loh, mohon maaf loh ya. Tisu rumah sakit ada yang impor loh ya. Tisu basah pun ada yang impor. Makanya kemarin kenapa ingin saya sampaikan di sini, saya baru ngeh ketika kita mengundang RDPU dengan para asosiasi farmasi maupun alat kesehatan. Sehingga kita siap teman-teman disampaikan kepada teman-teman Komisi 9 ya, dalam rapat fokus itu makanya kita membuat panja untuk percepatan bagaimana produk dalam negeri farmasi maupun alat kesehatan bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri. Tapi kenyataan sekali lagi bahwa yang membeli itu tidak pemerintah pusat, yang membeli itu adalah pemerintah daerah. Jadi saya kira perlu ada sanksi tanda petik ya, sanksi yang membimbing, sanksi yang membuat kita menjadikan afirmasi atau berpihakan produk dalam negeri. Saya kira banyak cara kok. Dan saya baru ngeh ketika 2 tahun yang lalu, sekali lagi Mas Ari, 2 tahun yang lalu kita mengundang. Mereka mampu menyiapkan, tapi hal-hal yang tidak teknologi dan tidak membutuhkan teknologi maupun investasi besar, ternyata begitu. Gimana kita buat ternyata nggak dibeli oleh rumah sakit. Ya gimana lagi, itu kan sudah wewenang daerah. Nah, untuk itu jadikan momentum kemarahan Presiden ini bukan sebatas untuk lip service, kemudian untuk memintakan tepuk tangan, dan Pak Presiden juga nggak mau ditepuk tangan kan, ini memang beliau marah gitu loh. Nah, saya kira ini kita jadikan start, meskipun sedikit terlambat nggak apa-apa. Mulai kemarin ini kalau ternyata masih ada yang bandel, Presiden juga bisa mengambil aksi kok. Aksinya apa? Menahan fiskal untuk kesehatan yang tidak diperuntukkan persentase 40% tidak untuk dalam negeri, nggak perlu diberikan ke daerah. Salah satunya cara. Kalau rumah sakit vertikal mudah, yang di bawah pemerintah pusat ya gampang itu. Tinggal diganti direkturnya, kalau kamu 40% tidak mencapai kandungan lokal atau yang dibeli, saya kira ada reward and punishment, Mas Ari. Oke,
Lalu Pak Rahmat, bagaimana kondisi para produsen alkes di Indonesia ya, yang juga tentunya dari tahun 2016 hingga saat ini mereka tidak tersentuh maksimal untuk bisa menjual barang-barang yang sudah mereka hasilkan, barang-barang yang sudah mereka buat, dan harapannya mungkin juga negara akan membelinya dan juga digunakan di berbagai rumah sakit di Indonesia, khususnya di wilayah kabupaten kota di Indonesia ini. Lalu kondisi seperti apa saat ini? Apakah mereka juga merasa tidak dihiraukan dan akhirnya mungkin apakah mereka juga tidak berproduksi lagi, Pak Rahmat Handoyo? Ya, saya kira untuk membeli produk dalam negeri tidak bisa diserta-mertakan diserahkan kepada rumah sakit negara. Berapa sih rumah sakit negara? Tidak banyak. Bisa paling 20% rumah sakit negara dikelola oleh APBN ya, tetapi 80% itu adalah dikelola oleh swasta. Namun sebagai awal permulaan, sebagai awal berpihakan, bolehlah yang negara dulu lah. Kalau negara aja nggak memberi keberpihakan, bagaimana yang swasta? Nah, untuk itu saya kira perlunya ada regulasi kepada swasta maupun kepada vertikal. Negara bolehlah kita dengan cepat bisa memastikan, bisa mendesak dan bisa ada punishment kalau tidak mengikuti aturan. Tetapi kepada swasta, karena kontribusi swasta hampir 80% rumah sakit kita ini kan, saya kira perlu ada aturan-aturan, perlu adanya satu regulasi yang memberikan keberpihakan kepada swasta. Karena ini jeritan industri farmasi maupun jeritan alat kesehatan yang ada di Indonesia loh. Sekali lagi, untuk tisu basah aja masih impor kok gitu ya. Itu yang dibeli oleh swasta. Nah, untuk itu bagaimana untuk membuat kita mencintai produk dalam negeri. Ketika industri dalam negeri laku kan mereka juga sejahterakan masyarakat, menyejahterakan para karyawan semakin banyak. Nah, ini harus dimulai dari sekarang. Harus dimulai dari yang punya negara. Tetapi juga tidak serta-merta hanya diserahkan sepenuhnya kepada negara. APBN negara kita berapa? Padahal anggaran setiap tahun triliunan untuk alat kesehatan dan farmasi, dan kontribusi tetap terbesar adalah rumah sakit swasta. Untuk itu saya kira nanti akan kita sampaikan, akan kita bahas di diskusi dengan Komisi 9 bagaimana agar rumah sakit tidak hanya sebatas negeri saja, tapi asosiasi rumah sakit swasta kita dorong, kita ajak untuk ikut berkontribusi mengembangkan industri farmasi maupun industri alat kesehatan dalam negeri. Melalui apa ya, keberpihakan gitu loh. Kalau daya saing, kalau untuk teknologi yang tidak terlalu sulit kita nggak kalah kok. Oke lah kalau untuk farmasi yang industri dasar maupun yang berbahan obat, oke lah kita masih belum ada di setara pengusaha kita yang berskala internasional. Memang kita masih butuh investasi atau kita impor dari luar negeri. Tetapi memang harus dimulai dari sekarang. Kalau toh tidak, paling tidak memang industri farmasi memang sangat-sangat butuh padat modal dan padat teknologi. Sehingga memang agak ironi di pertanyaan Mas Ari, ketika bahan-bahan obat kita kirim kepada India, tapi mereka buat di India, kemudian kita beli ke sini, kan jadi ironis. Tapi itulah, sebelum ke arah sana dulu lah, yang teknologi yang tidak butuh teknologi yang tinggi, target kita nggak usah muluk-muluk dulu. Dalam akhir periode Pak Presiden ini, alat kesehatan dan obat paling tidak 80% atau 20% dibeli dari produk anak bangsa. Berikutnya nanti presiden berikutnya punya target akan kita naikkan kembali. Kalau secara cepat sulit, tapi secara pelan dan pasti saya percaya dalam 3 tahun ke depan atau 2,5 tahun ke depan itu paling tidak ada 20% alat kesehatan dan produk alat kesehatan yang bisa dibeli di Indonesia, Mas Ari. Baik, ini juga tentunya harus ada yang mengawali. Namun kalau tidak ada yang mengawali juga akan percuma saja Pak Rahmat ya. Tentunya juga harapan kita akan hampa ya melihat juga periode-periode sebelumnya juga melakukan hal yang sama dan juga serupa. Namun Pak Rahmat, apakah bagaimana lalu memastikan pemerintah pusat dan daerah satu pemahaman dan satu tujuan menanggapi hal ini? Karena memang regulasi juga cukup panjang ya, dan ini harapan dari para produsen juga tidak sesusah itu yang mereka bayangkan untuk bisa menjual barang-barang mereka ini, Pak Rahmat Handoyo. Bisa, ada jalan. Salah satunya adalah ketika anggaran di pemerintah desa ya, yang 40% diwajibkan untuk dialokasikan untuk dana COVID. Demikian hanya ketika berapapun APBN yang digelontorkan kepada daerah melalui pemerintah pusat, ya diwajibkan 40% untuk digunakan untuk membeli produk-produk dalam negeri. Kalau tidak, dihentikan. Tahun depan di stop. Kenapa tidak? Jadi mereka pasti akan kewalahan. Karena kan memang rumah sakit ada juga yang butuh investasi yang berdasarkan dari margin keuntungan digunakan untuk menambah pelayanan, meningkatkan investasi baik berupa penunjang pelayanan kesehatan yang lain. Masih membutuhkan uang negara melalui APBN kok, dengan cara itu tadi, aturan.
40% wajib hukumnya dana-dana alokasi khusus yang diperuntukkan untuk rumah sakit maupun pelayanan kesehatan, wajib hukumnya 40% digunakan berasal dari produk dalam negeri. Yang mulai dari mana? Ya mulai dari anggaran rakyat dulu deh. Dari mana? Untuk rumah sakit swasta nanti dulu lah sambil berjalan. Yang kita mulai dulu dari rumah sakit vertikal yang di bawah pemerintah pusat, rumah sakit BUMN, rumah sakit daerah, itu ratusan loh itu rumah sakit kita itu. Kalau memang 40% itu udah berapa menyerap berapa puluh triliun gitu loh. Nah mulai dari situ sambil berjalan baru kita menggandeng asosiasi rumah sakit swasta untuk ikut berperan serta mengaktifkan untuk menggerakkan ekonomi rakyat melalui industri-industri alat kesehatan yang tidak butuh teknologi tinggi produk dalam negeri. Saya kira ada banyak cara Mas Ali, begitu. Berarti intinya juga tidak ada kesulitan Pak ya dalam koordinasi dengan pemerintah daerah antara pemerintah pusat melihat apa yang disampaikan tadi Pak Ahmad ya? Semestinya tidak ada, tapi belum dimulai. Karena Pak Presiden sudah marah, saya kira dengan adanya kewajiban ini, saya kira Menteri Kesehatan dalam rangka untuk dan Menteri Keuangan saya kira mewajibkan kepada rumah sakit swasta, rumah sakit daerah yang di daerah wajib hukumnya 40% atau berapa persen bisa dibicarakan lah teknis itu. Tapi kalau tidak ada keperbiakan sehingga ketika melanggar tidak melalui itu ya temuan BPK. Kemudian juga masalah kemudian tahun depan ada punishment dari pemerintah pusat untuk tidak mendapatkan anggaran alokasi dana alokasi khusus maupun DAK maupun yang lain. Saya kira saya baru teringatkan kembali ketika aturan dana desa itu wajib hukumnya 40% untuk penanggulangan COVID. Kenapa tidak untuk rumah sakit? Kenapa tidak untuk pelayanan kesehatan tidak mewajibkan sekian persen untuk afirmasi industri dalam negeri? Yang dana desa aja bisa kok untuk tinggal gimana agar Kementerian Kesehatan dan Menteri Keuangan untuk berkoordinasi membuat aturan itu. Kalau itu bisa, waduh luar biasa itu pasti pemerintah daerah, rumah sakit daerah wajib hukumnya membeli produk dalam negeri gitu Mas. Iya. Jadi tidak perlu beli tisu, harus diimpor Pak ya. Faktanya begitu ya, tisu basah ya. Tisu basah itu masih ada yang impor, tapi ya itulah kenyataannya tangis jeritan dari Asosiasi Industri Alat Kesehatan yang ada di Indonesia ketika mereka dipanggil ke Komisi 9 begitu. Baik, jadi masyarakat bertanya-tanya apa bedanya tisu basah kita produk asli Indonesia dengan tisu produk asli impor yang juga tentunya juga sama-sama tisu gitu ya. Apakah ada barang yang lainnya yang digunakan? Ya, kalau soal itu kan sudah hukum ekonomi, hukum dagang, bagaimana untuk yang menyampaikan untuk pemarketingnya kepada rumah sakit itu kan sebenarnya bisnis to bisnis. Pemerintah pasti juga tidak akan sampai mengatur ke arah sana, tapi kan sudah urusan bisnis rumah sakit dengan pengusaha yang importir. Tapi itulah kita ketuk hatinya ya. Tidak perlu rumah sakit swasta dulu lah, rumah sakit yang vertikal, rumah sakit punya negara dari pusat maupun daerah. Saya kira harus dimulai dari situ dulu. Begitu sudah dimulai dari situ, kita sudah menghemat devisa ratusan triliun loh ya untuk soal ini. 400 triliun yang disampaikan oleh Pak Presiden ya baik untuk impor gitu. Suatu angka yang sangat besar. Sangat besar sekali. Nah, saya kira siapa yang akan menikmati kalau kita membeli anak bangsa? Ya rakyat kita, industri kita, sehingga dolar nggak harus keluar ke luar negeri begitu, Mas Ari. Lalu Pak Rahmat, apakah juga ini menandakan apakah kurangnya media promosi, media informasi dari produsen masyarakat sendiri, para pencipta produk-produk dalam negeri untuk bisa menyampaikan kepada pemerintah, ini loh produk-produk kami yang sayangnya juga sama atau mungkin lebih bagus bahkan dibandingkan produk impor. Apakah juga itu tidak ada media komunikasi antara keduanya hingga akhirnya mungkin beberapa rumah sakit seperti disampaikan tadi lebih memilih produk-produk impor daripada produk dalam negeri, Pak? Ya gini Mas Ari, karena itu kan sudah business to business. Saya kira kita tidak bisa masuk sampai ke dalam ya bagaimana produsen dalam negeri untuk meyakinkan untuk rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah untuk membeli. Apakah ada sesuatu hal kita nggak tahu walau alam. Tetapi paling tidak ketika sudah ternyata tangisan dan jeritan asosiasi itu juga tidak didengar dan tidak dibeli oleh teman-teman rumah sakit, saya kira ya memang kalau untuk anggaran negara ya ada aturan lah yang memaksa untuk membeli. Entah itu produknya bagaimana, entah bagaimana betulnya kalau ada aturan yang mewajibkan 40% alat kesehatan yang sudah ada industrinya dalam negeri wajib hukumnya dibeli
nggak bisa apa-apa mereka. Kalau mereka tidak menjalankan, akan disemprit LKPP gitu. Mereka pengadaan dari sisi apa namanya internet kan. Kalau tidak membeli berarti Anda pelanggaran gitu. Nah ini kan temuan gitu. Nah ini saya kira ada beberapa cara, tinggal bagaimana negara dalam pemerintah membuat aturan yang memaksa rumah sakit yang dianggarkan oleh rakyat, uang rakyat, APBN, APBD, ya aturan melalui LKPP, melalui kebijakan Menteri Keuangan, melalui koordinasi dengan Menteri Kesehatan. Bisa saya kira. Saya kira ini momentum yang baik. Kemarin Presiden saya support, kita dukung, dan kita akan tindak lanjuti dengan rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan maupun mitra-mitra kami yang ada di Komisi 9 untuk meneruskan bagaimana sikap dan bagaimana menerjemahkan agar keinginan Bapak Presiden itu bisa diimplementasikan di lapangan. Melalui saran saya tetap menggunakan aturan. Aturan mewajibkan sekian persen anggaran di daerah melalui anggaran pusat dibeli untuk produk dalam negeri. Begitu Mas Ari saya kira. Baik, Pak Rahmat. Ini juga kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bukan hanya menyinggung mengenai alat kesehatan ya. Ini kalau kita melihat dan juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi juga miris ya. Banyak hal yang mungkin ruang lingkupnya UMKM di Indonesia ini tidak dilirik oleh para khususnya kita sendiri bangsa Indonesia, seperti CCTV itu harus impor, kemudian seragam tentara polisi juga harus beli dari luar, yang notabene adalah apa kita tidak bisa produksi juga. Ini seperti apa kalau Pak Rahmat melihatnya? Ya, apa yang disampaikan oleh Presiden sekali lagi itu benar adanya, itu fakta, itu kenyataan. Tetapi kalau tidak salah, Pak Anas selaku Kepala Lembaga LKPP Pengadaan Nasional ya, yang sudah membuat aturan untuk mewajibkan sekian persen untuk produk UMKM daerah setempat. Suatu hal yang sangat luar biasa, terobosan. Baru kali ini saya mendengar Ketua LKPP Pak Anas ya, mantan Bupati Banyuwangi yang sekarang menjadi diperintah oleh Bapak Presiden menjadi Kepala LKPP Pengadaan, dengan mewajibkan sekian persen produk APBN, APBD untuk membeli produk dalam negeri, terutama UMKM. Itu suatu langkah yang terobosan yang sangat luar biasa, kita apresiasi dan berani itu. Ternyata ada kok pemimpin yang berani mengambil sikap, mengambil keputusan bahwa 40%, 30% untuk APBD, untuk yang di internet LKPP wajib menggunakan produk yang menggunakan produk dalam negeri. Suatu langkah yang luar biasa. Harus dimulai, dan itu memang sudah saya mendengar bahwa waktu lalu dalam satu seminar yang disampaikan oleh Pak Anas, luar biasa. Ini salah satu cara sederhana keperpihakan melalui apa? Aturan. Kalau ternyata aturan itu tidak ditegakkan, aturan itu tidak dilakukan, ya tinggal disemprit, tinggal ada punishment. Tahun depan bagaimana temuan BPK, BPKP masuk gitu loh. Sehingga itu kita punya palu, dalam hal ini pemerintah pusat punya palu untuk menentukan ya dan tidaknya ada punishment atau tidak, ada pelanggaran atau tidak. Negara membuat aturan dalam rangka untuk memaksa. Dan negara bisa memaksa untuk rakyat, untuk industri dalam negeri gitu loh. Nah kalau toh oke lah kalau untuk industri yang padat teknologi, padat investasi, kita masih membutuhkan impor. Ya kita tidak mungkin karena memang belum memungkinkan untuk dibuat di Indonesia. Tetapi kalau sudah ada yang bisa dibuat di Indonesia, dibuat oleh UMKM, dan bisa di LKPP kan, ya jangan dipersulit. Apalagi Pak Anas sudah menyampaikan begitu, saya kira saya nanti melihat akan ada banjir, sekali lagi akan ada banjir produk UMKM yang di LKPP. Kalau ternyata diimplementasi tidak ada, Pak Anas pasti ada yang salah. Dalam hal ini siapa? Staf-stafnya Pak Anas gitu ya. Nah saya kira percaya dengan dedikasi dan ketegasan dari Pak Anas selaku Ketua LKPP sekarang, dengan memberikan pihakan dan afirmasi kepada seluruh APBD, APBN menggunakan melalui LKPP itu menggunakan persentase sekian persen untuk dibeli melalui anggaran APBN. Waduh, saya apresiasi betul angkat topi. Baru kali ini saya melihat pemimpin seperti itu begitu. Begitu Mas Ari. Lalu Pak Rahmat ya, berarti intinya juga dari regulasi aturan yang dibuat selama ini juga kurang tepat atau belum tepat ya, karena untuk memaksimalkan mendorong pengembangan UMKM juga belum bisa mampu untuk bisa meningkatkan daya saingnya ya, jika memang aturan yang dibuat juga tidak mengindikasikan untuk memihak kepada para UMKM ini Pak Rahmat ya. Ya kita memang tidak bisa serahkan satu sektoral saja. Aturan sudah ada. Kelemahan kita adalah fungsi kontrol, fungsi evaluasi. Sekali lagi, Bapak Presiden sudah memberikan karpet merah. Kurang apa Presiden kita itu loh? Ada masalah.
kemudian membuat aturan percepatan industri farmasi di Indonesia. Di situ ada peran Menteri Perindustrian seperti apa, dalam negeri seperti apa, keuangan seperti apa, dan termasuk Kementerian Kesehatan pun sudah ada tugas dan pokoknya di situ disebutkan. Tapi evaluasinya seperti apa kan belum. Apakah hanya sebatas aturan dibuat instruksi percepatan tapi implementasinya tidak ada, itu perlu kita ingatkan lagi. Apakah itu akan tidak membuat wibawa impres itu akan menjadi lemah atau tidak ada wibawanya? Loh, udah dibuat impres kok gitu. Kalau perlu, kalau ternyata nanti ada perusahaan asing yang masuk sini, berikan karpet merah fasilitas fiskal. Kita berikan fasilitas untuk tenaga-tenaga asing yang belum mampu di Indonesia diberikan ke kita. Kenapa tidak? Ingat Mas Ari, berapa puluh triliun, berapa ratus triliun industri farmasi kita jual, kita buang devisa uang rakyat kita digunakan untuk asing gitu loh. Nah tapi saya kira tidak perlu mulu-mulu 90% lah, 80% 3 tahun ke depan ini 20% diambil dari Indonesia sendiri. Melalui apa? Yaitu evaluasilah, impresnya sudah dibuat kok, masalahnya di mana? Ya. Hambatannya seperti apa? Menteri Keuangan kalau perlu bebaskan pajak untuk 5 tahun pertama atau fasilitas pertama atau pemberian bebas pajak, itu fasilitas-fasilitas fiskal yang mestinya diberikan, dan di mana mengundang investor, mengundang tenaga pengusaha masuk ke Indonesia kan tidak semudah kita bayangkan. Kita juga berebut dengan negara India, negara Vietnam yang berlomba-lomba menawarkan industri di dalam negerinya masing-masing. Nah kita kan punya keunggulan. Sumber daya manusia kita banyak, pasar kita luas, 200 sekian juta rakyat kita, itu kan pasar. Nah ini yang belum teroptimalkan oleh para pemangku kepentingan. Aturan sudah dibuat tapi evaluasinya belum maksimal. Saya kira ini jadi PR dan cambuk kita bersama. Ya kemarahan Presiden harus kita dukung dan kita kawal bagaimana agar kemarahan itu bisa menjadikan renungan kita bersama Mas Arief. Gitu. Baik, tinggal kita tunggu Pak ya, awal mulai kita memulai ini meskipun kategori sudah terlambat, namun tidak ada kata terlambat untuk bisa memulai. Harapannya 3 atau 4 tahun ke depan kita sudah bisa memperdayakan para UMKM lokal untuk bisa bersaing juga dengan produk impor lainnya Pak Rahmat ya. Betul, demi rakyat tidak ada kata terlambat, lebih baik sedikit terlambat tapi yang jelas ada duit, ada berjalan dan kita jalankan. Begitu yang penting Mas Ari. Baik, terima kasih Pak Rahmat Handoyo sudah bersama Sinta siang hari ini Pak Rahmat Handoyo. Baik, Mas Ari, tetap semangat, salam sehat, tetap menggunakan protokol kesehatan buat kita semua. Salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.